Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Diva Rizka, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 2 DPR RI yang meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk bergerak cepat dan mengambil tindakan pasca operasi tangkap tangan anggota Bawaslu Sumatera Utara. Hal ini sangat mencederai kepercayaan dan harapan masyarakat akan terciptanya pemilu yang berkualitas. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Komisi 2 DPR RI meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk bergerak cepat dan mengambil tindakan pasca operasi tangkap tangan anggota Bawaslu Sumatera Utara. Hal ini sangat mencederai kepercayaan dan harapan masyarakat akan terciptanya pemilu yang berkualitas. Anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan meminta DKPP untuk mengambil tindakan tegas pasca OTT anggota Bawaslu Kota Medan. Jika penyelenggara pemilu saja terkena OTT, Ongku pesimis pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan pemilu itu sendiri. Kita berharap supaya DKPP bergerak cepat. Ya, jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut. Nah, ini kok nggak ada tindakan. Kalau sampai nggak ada tindakan, ini harapan masyarakat terhadap kualitas pemilu kita yang akan datang ini akan makin rendah gitu. Ya, kita tahu di Indonesia kita ini kan sekarang semua boleh dikata semua aparat tur pemerintah itu tidak terbebas dari kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Ya, bahkan ke penegak hukum pun, kejaksaan, terus kemudian kehakiman, sampai ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, oknum-oknumnya banyak juga yang kena kan gitu. Nah, sekarang kalau oknum KPU pun juga akan kena juga. Nah, ini kan masyarakatnya akan apalagi yang mesti dipercaya di negeri ini. Nah, ini yang diharapkan tadi dari kita dari Komisi 2 itu kita mengkhawatirkan itu. Mudah-mudahan ini DKPP bergerak cepat. Ini yang kita minta. Ongku berharap anggota Bawaslu yang terkena OTT segera ditindak, diberhentikan, dan diganti serta diproses secara hukum. Dari Sumatera Utara, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari Komisi 9 DPR RI yang menilai kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Untuk itu, pelibatan kepala desa dalam mensosialisasikan BPJS PBI sangat diperlukan sehingga masyarakat tertarik menjadi peserta. Komisi 9 DPR RI menyoroti kepesertaan BPJS PBI atau penerima bantuan iuran di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak mencapai target nasional dan mendorong pemerintah melakukan sosialisasi lebih masif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan BPJS PBI. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago menyebut kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Untuk itu, pelibatan kepala desa dalam menyosialisasikan BPJS PBI sangat diperlukan, apalagi kepala desa adalah salah satu figur yang disegani masyarakat desa. Banyak juga masyarakat yang belum tahu bagaimana cara bisa mendapatkan kartu itu atau belum tahu bagaimana cara bisa didaftarkan. Dan untuk itulah sebenarnya fungsi dari kepala desa. Kepala desa yang harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada akses yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan kartu BPJS PBI secara gratis yang dibayarkan oleh Pemda, kabupaten, kota maupun provinsi. Senada dengan itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hayati menilai pemerintah perlu mengeksplor cara baru yang lebih inovatif dalam menyosialisasikan BPJS PBI untuk menarik minat masyarakat. Nah, mungkin salah satunya adalah harus ada pemikiran-pemikiran yang inovatif, kreatif begitu yang out of the box. Bagaimana kepesertaan bisa bertambah. Jadi memang ini adalah komitmen dari seluruh yang berkepentingan termasuk juga pemerintah daerah sampai dengan ke tingkat kabupaten kotanya bahwa untuk optimasi kepesertaan tenaga ini penting dilakukan. Dari Sumatera Selatan, Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan.
Pemulihan ekonomi di Provinsi Bali pasca COVID-19 harus menjadi perhatian pemerintah, baik terkait tingkat kemiskinan maupun kesenjangan sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 11 DPR RI menjelaskan meski ekonomi di Bali sudah mulai bangkit, namun masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial masih tinggi. Untuk itu, dana transfer ke daerah dan dana desa diharapkan dapat menunjang pembangunan di Bali. Pemulihan ekonomi di Provinsi Bali pasca COVID-19 harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah, baik terkait tingkat kemiskinan maupun kesenjangan sosial. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menilai, meski ekonomi di Bali sudah mulai bangkit, namun masih ada beberapa masalah, termasuk soal angka kemiskinan dan kesenjangan yang masih tinggi. Menurutnya, dana transfer ke daerah dan dana desa sangat penting untuk menunjang pembangunan di Bali. Karena belum sepenuhnya Bali itu pulih terkena dampak COVID-19, ini masih terus pemulihan terus berjalan, tapi memang beberapa indikator sudah membaik, walaupun memang tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan atau ketimpangan ini masih harus terus diperhatikan. Dan memang aspek pembangunan tidak bisa tidak ini tergantung dari bagaimana proses transfer dari pusat, karena kita mengetahui bahwa PAD di Bali ataupun di setiap provinsi di Indonesia itu kan masih kecil sehingga masih mengandalkan transfer dari pusat. Dan yang kita soroti adalah bagaimana Kementerian Keuangan bisa memperbaiki terkait dengan TKDD ini sehingga daerah punya kesempatan untuk bisa membangun daerahnya, mengingat PAD sebagian besar itu digunakan untuk belanja pegawai. Kementerian Keuangan harus meningkatkan pengawasan terhadap dana transfer ke daerah agar segera sampai dan tepat sasaran untuk membantu pembangunan di daerah. Dari Provinsi Bali, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong PLN Batam untuk mengoptimalkan pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan guna memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri dan juga potensi ekspor listrik. Komisi 7 DPR RI mendorong PLN Batam mengoptimalkan pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan guna memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri dan potensi ekspor listrik. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi mendorong agar PLN Batam mengoptimalkan pengembangan kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan. Hal ini dinilai penting karena energi baru terbarukan dapat memenuhi pasokan listrik dalam negeri, bahkan berpotensi untuk diekspor ke Singapura. Untuk itu, infrastruktur energi terbarukan perlu segera dikembangkan demi mewujudkan energi yang ramah lingkungan sekaligus meningkatkan pasokan listrik di wilayah Kepulauan Riau. Harapan kita dengan adanya kunjungan ini, kita semakin menguatkan lah, memberikan dorongan kepada PLN, khususnya PLN Batam untuk lebih meningkatkan lagi kapasitas pembangkitnya yang bersumber dari EBT. PLN Batam ini lebih mengoptimalkan untuk pembangunan EBT di sini. Kita berharap peningkatan kapasitas pembangkit EBT di Batam ini ke depan jauh lebih ditingkatkan agar bisa kita ekspor energi baru terbarukan ke negara tetangga karena kita bersebelahan. Dan kebetulan komitmen Singapura bersama dengan Indonesia yaitu zero emission di tahun 2050.
Jadi harapan kita Singapura bisa membelilah energi listrik dari negara kita. Saat ini, infrastruktur ketenaga listrikan masih belum terbangun merata di Kepulauan Riau. Bahkan, pemadaman listrik secara bergilir masih terjadi di beberapa wilayah disebabkan cadangan listrik yang hanya 5% dari idealnya sebesar 15%. Dari Kepulauan Riau, Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI menegaskan mangrove menjadi permasalahan nasional yang harus segera diatasi. Untuk itu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM perlu melakukan upaya perbaikan lingkungan melalui pemulihan ekonomi atau ekosistem gambut dan penghijauan mangrove. Program perlindungan dan restorasi ekosistem terus ditingkatkan, dimulai dari restorasi ekosistem gambut dan mangrove di Persemayan Mentawir untuk penghijauan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Dalam kunjungan reses ke Ibu Kota Nusantara, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan, mangrove menjadi permasalahan nasional yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM perlu melakukan upaya perbaikan lingkungan melalui pemulihan ekosistem gambut dan penghijauan mangrove untuk mencapai tujuan utama, yakni IKN Green Forest City. Lebih lanjut, Firman mendorong adanya kolaborasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dengan kementerian terkait dalam program penghijauan ini. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini harus juga dikembangkan dengan pola yang sama, terintegrasi dan kemudian ada kolaborasi antara kementerian satu dengan yang lain karena badan ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Nah ini salah satu role model. Jadi ke depan mungkin nanti kita juga akan suarakan ketika nanti kita bahas RPJPN itu, mungkin ini akan menjadi bagian-bagian penting yang harus kita akomodir dalam rencana pembangunan jangka panjang 2045 untuk menuju 2024, salah satunya kan go green, ya, membangun satu wilayah yang ramah lingkungan. Nah, lingkungan ini kan macam-macam, ada yang lingkungan wilayah pesisir, kita metu mangrove, dan kemudian seperti Kalimantan ini kehutanan. Nah, ini kalau kita bisa integrasikan, kita kolaborasikan, insya Allah kita bisa mengatasi persoalan. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove diharapkan terus mendukung pembangunan Persemayan Mentawir dalam upaya perbaikan lingkungan dan rehabilitasi hutan mangrove. Dari Ibu Kota Nusantara, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari, yaitu 11 hingga 13 Februari 2024. Dan selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia, dan dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, serta pasangan calon presiden, wakil presiden dibolehkan menyampaikan visi dan misi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu harus mampu menjaga netralitas dan integritas, terutama dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus-menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu.
Netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari, yaitu 11 hingga 13 Februari 2024. Selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, serta pasangan calon presiden, wakil presiden dibolehkan menyampaikan visi misi, program, maupun citra diri dengan berbagai metode, misalnya pertemuan atau mengumpulkan massa, memasang alat peraga, ataupun melalui media massa dan media sosial. Dengan dimulainya masa kampanye, penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, harus mampu menjaga netralitas dan integritas dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Panwaslu di tingkat kecamatan harus diberi pemahaman agar tidak tebang pilih. Publikasi melalui media massa dan media sosial juga jangan dihambat, selama memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dan bukan penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, serta kampanye hitam atau black campaign. Sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penertiban dan pengamanan selama masa kampanye juga harus terjalin baik. Mereka mencabut misalnya spanduk di depan di pekarangan rumah penduduk. Itu tidak boleh. Ya, kalau dihubungkan dengan pasal 551, ya mereka secara hukum sudah melanggar ya aturan memasuki pekarangan tanpa izin. Nah, ini mesti dipahami sama Bawaslu. Saya sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan. Netralitas ASN maupun penjabat kepala daerah selama masa kampanye juga mutlak. Jika penjabat kepala daerah tidak netral, bukan tidak mungkin terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan praktek kecurangan yang ujungnya berdampak pada perhitungan suara. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus-menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu. Meski begitu, netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman, karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Netralitas di satu sisi penting, ya. Tapi di sisi lain jangan sampai isu netralitas itu menjadi sebuah ketegangan ya yang menjadikan pemilih itu tidak nyaman gitu loh. Disiplin di satu sisi, jangan sampai mengorbankan pemilu yang bersukaria gitu loh. Jadi harus pandai memilahnya. Ya. ASN itu sendiri tidak kehilangan hak pilihnya. Secara undang-undang dia berhak untuk memberikan pilihan. Nah, yang tidak boleh kan ikut kampanye, ya, menjadi pengurus atau anggota tim sukses. Usai masa kampanye pada 14 Februari 2024 menjadi hari pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya turut menentukan kesuksesan pemilu 2024, termasuk pemilih muda yang akan berusia 17 tahun sebelum hari pemungutan suara. Dengan tidak diperbolehkan lagi penggunaan surat keterangan atau suket, pemilih muda maupun masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik harus difasilitasi secara cepat oleh Pemda. Pemilih pemula yang tadi di beberapa SMA mereka harus kita lakukan perkapan jemput bola ya, datang ke sekolah-sekolah. Nah, tadi kita dorong supaya memang
terus berkoordinasi dengan KPU untuk bisa memetakan sekolah-sekolah atau daerah-daerah mana yang pemilih pemulanya masih perlu kita catat segera. Terlibat lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk memaksimalkan terkait dengan DPT tambahan, terutama bagi mereka yang akan berusia 17 menjelang pemilu 2024 yang akan datang. Pemirsa, Papua Barat, sebuah provinsi di Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya. Merupakan rumah bagi salah satu surga bawah laut terbesar di dunia, Raja Ampat. Terletak di ujung barat Pulau Papua, Raja Ampat telah memikat para penyelam dan pecinta alam dari seluruh penjuru dunia dengan terumbu karangnya yang spektakuler, kehidupan laut yang beragam, dan juga pantainya yang indah. Nah, pasti bisa penasaran dengan pesona Raja Ampat, surga dunia di ujung Papua. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, tidak hanya kekayaan alam bawah lautnya, Raja Ampat juga memiliki banyak hal menarik di atas permukaan lautnya. Banyak sekali pantai-pantai yang indah tersebar di seluruh kepulauan Raja Ampat. Secara umum, Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau karang dan tersebar luas di seluruh wilayahnya. Namun demikian, Raja Ampat memiliki 4 pulau utama yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Silawati, dan juga Pulau Misol. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan mengenai Raja Ampat, surga dunia di ujung Papua pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Selamat pagi pemirsa TVR 09. Kali ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke destinasi wisata yang berada di ujung timur Indonesia yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth. Apalagi kalau bukan Raja Ampat. Berada di kawasan teritorial Papua Barat, Raja Ampat terdiri dari banyak pulau karang yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Dengan 4 pulau utamanya yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Silawati, dan Pulau Misol. 4 pulau besar inilah yang menjadi titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kekayaan flora dan fauna dan kelestarian alam laut yang dimiliki Raja Ampat. Raja Ampat memiliki pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi. Beberapa tempat seperti Piai Nemo, Teluk Kabui, dan Wayang
telah lebih dulu dikenal hingga ke seluruh dunia sebelum terkenal di dalam negeri. Bukit Piai Nemo merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan yang datang ke Raja Ampat. Untuk sampai ke atas bukit, Anda harus mendaki ratusan anak tangga, sehingga pemirsa harus pastikan telah menyiapkan fisik yang kuat. Namun, tenang saja, karena di area anak tangga tersedia pondok kecil untuk istirahat sejenak. Selain Piai Nemo, tempat lain yang menjadi favorit wisatawan yaitu Pulau Wayak. Pulau ini terletak di Desa Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pulau ini terkenal dengan warna air lautnya yang unik. Air laut di pulau ini berwarna biru muda dan biru tua. Perbedaan warna tersebut tergantung dari tingkat kedalamannya. Selain keindahan warna airnya, Pulau Wayak juga memiliki gugusan pulau kecil yang indah. Pulau ini berupa batuan karang yang membentuk gugusan menarik dengan bagian puncak ditumbuhi pepohonan. Kawasan Raja Ampat sangatlah luas. Untuk mengakses seluruh lokasi, Anda membutuhkan akomodasi untuk menuju satu tempat ke tempat lain. Selama di Raja Ampat, Anda bisa menyewa kapal. Dengan moda transportasi ini, Anda bisa menjelajah pulau ini dengan nyaman dan leluasa. Mempelajari keunikan Raja Ampat memang tidak akan ada habisnya. Inilah yang membuat kepulauan ini begitu berjaya hingga saat ini. Betapa kayanya alam, sejarah dan budaya Kepulauan Raja Ampat telah membuat dunia berdecak kagum. Kini Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang terkenal di seluruh dunia. Sekian dulu liputan kali ini mengenai Raja Ampat. Kalau di antara pemirsa ada yang berminat untuk berwisata ke sana, jangan lupa siapkan budget lebih ya. Sampai jumpa lagi di episode jalan-jalan berikutnya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Diva Rizka dan juga rekan saya Dadi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.